Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat sebagai nilai ujian akhir semester. Artikel yang saya buat dengan judul Nilai Estetika dalam kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis atau mengkaji nilai-nilai estetika dalam karya sastra, terutama puisi. Jadi saya menggunakan puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono, beberapa diantaranya. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini, puisi merupakan sebuah karya sastra yang mempunyai gaya bahasa menarik. Puisi umumnya berisi pesan atau ajaran moral tertentu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selain itu, menurut Hudson adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian, membuahkan ilusi dan imajinasi seperti halnya lukisan, menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan gagasan penulisnya. Gaya bahasa dan pilihan kata dapat meningkatkan keindahan dalam puisi. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin yaitu stilus, yang artinya alat yang berfungsi untuk menulis pada lempengan lilin. Selanjutnya, kata style berubah menjadi keahlian untuk menulis atau merubah susunan kata secara ilmiah dan menawan, menurut Kauf 2010 pada halaman 122. Waluyo juga berpendapat jika dipaksakan memberikan definisi puisi secara sungkar, dirumuskan kira-kira berikut. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan konsentrasi struktur fisik dan struktur batin. Salah satu nilai estetika dalam puisi itu ada pada majas. Majas adalah gaya bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Menurut Tarigan, majas merupakan sebuah gaya bahasa dan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasan sesuai dengan tujuan dan efek yang ingin dicapai. Jadi pada kajian pustaka atau jurnal yang mendukung dalam pembuatan artikel ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Rika Pratiwi Mustikasari pada kajian stilistika terhadap nilai estetika yang berdedikasi pada pendidikan. Pada jurnal ini memiliki samaan yaitu menggunakan nilai estetika, namun dia menggunakan puisi Hujan Bulan Juni. Yang kedua, penelitian ini penelitian dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ditulis oleh Sohib dan kawan-kawan 2018 dengan judul Nilai-nilai Kesufian pada Puisi Aku Ingin. Jadi memiliki perbedaan pada pendekatannya. Sedangkan pada bagian landasan teori, nilai-nilai ini menurut Yosida Glorin halaman 100 kajian estetika yang memfokuskan pada aspek yang menyebabkan karya sastra menjadi indah. Dan ada beberapa diantaranya menurut Aminuddin 2021, penulis mengartikan membuat atau pembuatan karena lewat puisi pada dasarnya seorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri. Selanjutnya, metode penelitian pada artikel yang saya buat ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis deskripsi, yaitu mendeskripsikan secara mendetail, menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Selanjutnya dianalisis dan dikumpulkan data-data yang nantinya akan diambil kesimpulan yang mendasar. Hasil dan pembahasan definisi puisi seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa puisi ini merupakan sebuah karya sastra yang mempunyai gaya bahasa yang menarik karena mengandung nilai-nilai keindahan yang memberi makna di dalamnya. Definisi gaya bahasa atau pilihan kata dapat meningkatkan keindahan dalam puisi sebagai pelengkap sebuah puisi agar lebih memberikan makna dan keindahan.
Tujuan utama gaya bahasa itu menghadirkan aspek keindahan, yaitu keestetikan. Tujuan ini terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan gaya bahasa sebagai sistem model pertama dalam ruang lingkup linguistik. Nilai estetika dalam tulisan ini lebih difokuskan pada aspek yang menyebabkan karya sastra puisi menjadi indah dan menarik. Dalam jurnal Yosida halaman 100, kajian estetika memfokuskan pada aspek yang menyebabkan karya sastra menjadi indah dan menarik. Selanjutnya analisis estetika dalam puisi. Saya menggunakan 3 puisi. Yang pertama puisi Perahu Kertas. Puisi ini memiliki makna dan keindahan yang luar biasa. Makna di dalamnya pun ini sebagai bentuk pengorbanan, menggambarkan bentuk pengorbanan seorang istri yang sedang sakit. Namun sang penulis tidak mengenal lelah untuk menjaga seseorang sampai yang sangat ia cintai, yaitu istrinya. Begitu romantis Sapardi Djoko Damono dengan mencintai istrinya dengan dituangkan dalam puisi yang berjudul Perahu Kertas. Yang kedua, puisi Hatiku Selembar Daun. Hatiku Selembar Daun ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang yang diibaratkan sebagai selembar daun. Sapardi juga membuat hubungan antara pertanda dan penanda dengan cara menggambarkan manusia yang akan menemui ajalnya sebagai petanda dengan selembar daun sebagai penanda. Jadi memiliki keindahan yang pemilihan gaya bahasa yang bagus, menggunakan diksi juga, sehingga pesan atau makna yang di dalamnya itu bisa tersampaikan dengan makna yang diinginkan yang diinginkan Sapardi Djoko Damono. Yang selanjutnya ini puisi Aku Ingin. Jadi pada puisi Aku Ingin, pada bait pertama dan keempat memiliki kesamaan kalimat. Alasan bait-bait tersebut digabungkan karena memiliki makna yang unik dan berkaitan dengan bait tersebut. Dalam bait pertama, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Maksud dari kata sederhana adalah tidak sesederhana yang dibayangkan, melainkan sederhana yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian pada bait kedua dengan kata yang tak sempat diucapkan. Dengan kata yang tak sempat diucapkan ini memiliki makna doa yang selalu dipanjatkan meskipun terkadang tidak tersampaikan, tidak perlu terucap. Kesimpulan dari ketiga puisi karya Sapardi Djoko Damono ini adalah puisi yang menurut saya pribadi memiliki keestetikan yang luar biasa, keindahan serta makna tersirat untuk para pembaca dan penikmat karya sastra puisi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.